membantu pelaksanaan kegiatan ini. Jadi karena perubahan iklim ini, kadang kami tidak tahu lagi apa yang harus ditanam. Dalam proses penjadian bunga ke putiknya itu, ke buah, di situ sangat diharapkan musim kemarau, Bu. Tapi di situ kadang jadi hujan yang deras, jadi banyak yang gugur karena penyebab gugur itu harus banyak menyemprot obat-obat kimia. Dan itu salah satu mengakibatkan gugurnya bunga. Dunia pertanian menjadi tulang punggung penyedia pangan bagi kita. Namun kondisi iklim yang tak menentu seperti ini memberi pukulan yang cukup keras bagi para petani. Pasalnya, cuaca yang tak menentu merusak pertumbuhan tanaman dan kualitas tanah. Krisis inilah yang dihadapi Trison Purba, salah seorang petani asal dataran tinggi Doblu, Kabupaten Karo. Baru-baru ini Trison berbagi kisahnya kepada para akademisi salah satu kampus swasta di Medan. Bertani sayur mayur sejak usia 20-an, laki-laki yang kini berusia 57 tahun ini beradaptasi demi menuai panen maksimal. Cuaca tak menentu, kadang hujan lalu disusul panas terik, membuat hama meningkat dan panen menurun. Lambat laun hal ini turut mengganggu ketahanan pangan keluarga. Karena itu, Trison menerapkan pertanian adaptif. Untuk mencegah tanah tergerus dan akar tanaman terendam air saat hujan datang, Trison membuat bedengan atau timbunan tanah. Ia juga menampung air hujan untuk dimanfaatkan saat hujan jarang turun. Kami menanam tanaman itu secara tumpang sari. Ada beberapa jenis tanaman yang dia hidup seperti sendok dan garpu, saling mendukung. Jadi seperti bawang merah sama daun pre atau sama seledri. Dan di pinggir-pinggirnya itu ditanam selada. Jadi kelembapan tanah itu karena udah penuh itu ditutupi daun-daun itu agak bermanfaat juga, terjaga kelembapannya. Ada juga hasilnya itu cukup memuaskan, Bu. Jadi kalau kita memakai pupuk kimia selalu, itu biayanya juga tinggi dan nggak juga menjamin itu keberhasilan. Inilah yang disebut pertanian cerdas iklim, yakni beradaptasi dalam membangun ketangguhan terhadap perubahan iklim untuk mendukung ketahanan pangan. Salah seorang peserta lokakarya ilmiah ini adalah Ronald Christian Gule, mahasiswa semester 6 jurusan agroekoteknologi. Pemuda usia 21 tahun ini pernah magang dan studi independen di Badan Penyuluhan Wilayah Dadahub, Kalimantan Tengah. Menurutnya, mahasiswa harus berkontribusi besar dan solutif menjawab tantangan iklim demi ketahanan pangan negeri sendiri. Jadi terkait apa saja yang sudah kami lakukan itu adalah seperti menyuluhkan tentang bagaimana pola tanam yang harus diikuti para petani untuk menghindari masalah-masalah dari iklim yang terjadi. Kami juga menyuluhkan kepada para petani untuk mengikuti program Smart Agriculture. Salah satunya adalah tentang pertanian organik. Karena pertanian organik ini adalah sungguh sangat menarik ya bagi saya sendiri, di mana pada pertanian organik ini tidak memiliki efek samping, baik itu terhadap lingkungan maupun terhadap kita, para penggunanya. Dan dengan mengikuti program pertanian organik ini juga bisa dipastikan bahwasannya akan meningkatkan hasil dari produksi petani. Jadi secara umum di Fakultas Pertanian kita juga memiliki kurikulum yang terkait dengan bagaimana meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang mengatasi perubahan iklim di bidang pertanian. Salah satunya adalah pertanian berkelanjutan. Kita harapkan setelah mereka lulus menjadi sarjana pertanian, apa yang mereka pelajari juga bisa akan mereka terapkan di tengah-tengah masyarakat. Ya, mahasiswa adalah agen perubahan menjawab tantangan iklim. Diharapkan melalui sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan para petani, tercipta pertanian cerdas iklim secara merata untuk mendukung ketahanan pangan yang stabil juga berkelanjutan.
Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.